Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita jumpa kembali dalam channel Agrivo, channel diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kali ini kita sedang berada di kaki Gunung Merapi. Tepatnya di sebuah lokasi, sebuah rumah yang indah itu ya, yang asri, yakni di Rumah Lavia. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang salah satu komoditas tanaman yang lagi top dibicarakan di mana-mana ya. Salah satu komoditas yang udah lama sesungguhnya nggak diperbincangkan, sekarang dia lagi naik daun. Apa itu? Tanaman Hoya. Kita akan berbicara tentang tanaman Hoya dengan bunda kita yang satu ini yang punya koleksi Hoya yang luar biasa di Indonesia, mungkin yang paling banyak nih ya, apalagi di Jogja di bawah kaki Gunung Merapi. Siapa itu? Yuk kita temui Bunda Hervia Budi Latukonsina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bun, asik ya, asri nih. Keren ya rumahnya nih. Dan di belakang kita nih Hoya yang bergantungan, dan di depan kita Hoya cantik ya. Terus terang Bun, Hoya ini kan sesungguhnya Indonesia kaya ya, kita punya banyak sekali spesies, tapi sayang nih anak Indonesia juga nggak kenal. Banyak yang tidak kenal tanaman Hoya itu apa, sementara dia terkenal di dunia luar sana ya. Dunia punya handbook Hoya, kita Indonesia belum punya loh, pada Hoya kita banyak. Nah Bun, tolong cerita dong seperti apa tuh, mulai dari sejarahnya tuh, share ke kita Hoya Indonesia seperti apa sampai sekarang, pengembangannya seperti apa, dan tren ke depannya seperti apa. Monggo Bunda. Terima kasih Bu Non dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Tentunya tugasnya ya untuk menggali apa-apa yang ada di Bumi Pertiwi ini. Saya senang sekali sudah lebih banyak yang akan kepingin tahu tentang plasma nufta. Hoya yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah semenjak tahun 1700-an itu sudah ada ya, sudah banyak diketahui dan dibawa keluar. Kita memang belum terlalu sadar, dan perkembangan dunia, perkembangan tanaman dan lain sebagainya itu sekarang orang lalu tahu apa itu Hoya yang lebih banyak sekali terdaftar di Royal Botanical Garden ya, nama-nama Hoya, tapi Hoya Kalimantan yang lebih banyak dikenal. Sedangkan dari Papua, dari Maluku, dari NTT, dari NTB, dari Sumatera, Sulawesi, Jawa terutama itu sebenarnya luar biasa. Kita patut bersyukur apa yang dirahmati sama Allah untuk Bumi Pertiwi yang begitu kaya, indah, dan banyak sekali yang harus kita gali. Terutama untuk bidangnya Bu Non ya, mungkin dikaji terus, didalami, dipelajari dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menggali apa-apa yang ada di Bumi Pertiwi ini. Oke. Baik Bunda, terima kasih. Banyak ya Hoya Indonesia itu kan yang sekarang menjadi milik orang luar ya Bun ya. Yeah. Ada kan Hoya Banda, Hoya Borneo itu ya Bun ya. Dan hampir seluruh provinsi Indonesia punya Hoya ya sepertinya ya Bun ya. Kita kalau saya baca kurang lebih ada 200 sampai 300 spesies Hoya Indonesia. Ya, nah yang ada Bunda koleksi di sini ada berapa banyak Hoya nih? Berapa spesies yang jadi koleksi Bunda? Banyak sepertinya ya. Ya, memang sampai sekarang masih sedikit sekali ya untuk Hoya hybrid. Jadi memang saya mengutamakan untuk anggrek juga, saya lebih banyak mengkoleksi anggrek-anggrek spesies dan tentunya Hoya yang memang
kayaknya masih belum ya, belum banyak di hybrid itu saya koleksi di sini untuk koleksi, dan saya menyediakan untuk adik-adik anak-anak kita yang ingin belajar meneliti, mengenal apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, itu saya memberi kesempatan untuk mereka datang. Jadi saya lebih suka bukan hanya mengoleksi, tapi konservasi ini bagus untuk orang datang belajar, untuk pendidikan terutama supaya mereka lebih tahu bahwa lingkungan Indonesia seperti apa. Oh, luar biasa. Luar biasa, Bun. Hai anak muda, kaum milenial. Ada tempat yang disediakan Bunda yang bagi yang belum kenal Hoya, yuk datang di Rumah Lavia ya. Bisa banyak belajar, banyak Hoya di sini, berbagai jenis varietas ya Hoya di sini. Dan untuk para milenial, Hoya ini sekarang menjadi tren ya, tanaman hias yang disukai mancanegara. Artinya dia memiliki prospek bisnis yang bagus. Bukan begitu, Bun? Ya, sangat betul sekali karena memang hampir sebagian dari dunia itu ada di Indonesia. Dan Hoya-hoya yang dari pengalaman kami budidaya di sini, walaupun dia datangnya dari Kalimantan, dia datangnya dari Papua dan lain sebagainya, dia hidup subur di kaki Merapi. Jadi beruntung loh sebenarnya orang-orang daerah istimewa Yogyakarta itu, mungkin karena ada abu sulfatara dari Merapi ya, membuat dia memang rata-rata tulang-tulangnya ya, Hoya itu kecantikannya bukan hanya di daun. Bukan hanya di bunga, di daun juga, plannya juga. Jadi kecil besarnya, tulangnya muncul dan lain sebagainya, itu sesuatu yang membuat orang interest ya. Orang-orang Rusia, orang-orang Eropa itu banyak sekali yang menyukai Hoya dengan ciri khasannya, dengan karakteristiknya ya, iya, cantik dan wangi. Bunga tertentu wangi Ya, dan ada itu bulu-bulu wangi. kecil itu ya, Bun Ya, ya. ada bulu-bulu kecil, itu yang buat wangi. nambah pesona. Betul. Kemudian juga besar kecilnya bentuk bunga itu. Kemudian saya kalau bilang, wah senang sekali nih militer kita ya. Hoya itu bunga Letnan Jenderal, ada 3 bintang yang berurut-urut ya, yang membuat wah orang senang sekali. Dan kayaknya ini memang untuk silaturahmi, untuk kekerabatan antar negara juga bisa loh kita memberi souvenir dari Hoya, ya. dari Indonesia untuk souvenir Hoya ke dunia biar agak dikenal. Dan ini nggak dibuat-buat, memang rahmatan lil alamin ya, untuk orang Indonesia bisa mendapatkan bibit-bibit Hoya yang luar biasa. Dan kita bersyukur ya, ada Bunda Hervin ya yang punya koleksi Hoya begitu luar biasa ya. Ini bisa kita jadikan apa namanya, tadi beliau welcome untuk yang mau belajar tentang Hoya, bisa di sini ya, datang mengenal Hoya lebih dekat lagi. Kemudian kita diskusi tentang bisnisnya Hoya ini ya, Bun. Nah, sekarang kan kalau kita bisnis Hoya ini kita bisa klaim ini Hoyaku loh, Hoya Indonesia. Nah, Hoya Indonesia. Tapi sesungguhnya Indonesia sendiri itu belum punya satu dokumentasi ya. Suatu dokumentasi yang bagus tentang Hoya Indonesia. Ya, mudah-mudahan besok di apa namanya Bunda bisa menginisiasi ada satu dokumentasi tentang Hoya Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya. Seperti apa, Bun? Insya Allah begitu. Kita butuh mereka-mereka yang muda, yang sedang mau belajar dan lain sebagainya, karena tentu kita membutuhkan dokumentasi yang kuat dengan pengetahuan yang betul-betul bisa berbagi ke dunia. Dan memang ada rencana sih mau bikin simposium, karena untuk nama saja kita masih problem sekarang, karena belum ada kesepakatan yang bersama untuk pemberian nama itu murni dari Indonesia. Sekarang ini masih dengan nama-nama asing yang sudah dikenal dan sudah terdaftar, sehingga memang
ini bukan sesuatu yang hanya seperti kita membalik tangan ya. Harus banyak butuh yang muda-muda untuk mereka juga belajar terus mengenal, harus ada kerja keras dan expose ya. Yang saya butuhkan itu mereka lalu syiar ya, mereka harus memberitahu bedanya Hoya sama di Cidia, bedanya Hoya dengan Benalu, bedanya Hoya dengan anggrek dan lain sebagainya. Itu penting. Ya, oke. Itu penting. Iya, ya. Dan bersyukur ya Jogja udah punya satu varietas Hoya yang terdaftar ya Bun ya. Dalam proses ya. Ya, sedang proses. Insya Allah kebetulan sekali diteliti di tempat ini ya dari teman-teman Bu Non juga. Iya, alhamdulillah. Dan sudah keluar nomor urut dan sudah sampai di Kementan dan insya Allah sebentar lagi lah bisa kita berbangga hati bahwa Hoya Yogyakarta akan merajai dunia. Alhamdulillah, insya Allah ya, amin ya. Ini terima kasih apresiasi di para peneliti pemulia yang ada di BPTP Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk pendaftaran varietas ini. Oke Bun, sekarang nih kalau misalnya saya mau budidaya punya tanaman Hoya di rumah, ini kan budidayanya ini bisa pakai stek, bisa daun ya, dari daun sama bisa dari seed. Nah, itu tingkat kesulitannya seperti apa? Oh ini Hoya Banda ya, Australia Banda. Itu kalau saya tuh orang pertanian juga sih, tapi kan masing-masing tuh kan punya tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda-beda. Strateginya Bun untuk budidaya? Untuk budidaya itu saya kepingin menghilangkan kata susah ya. Tidak susah, mudah. Gak boleh bilang susah. Kalau kita belajar dan kita berupaya, insya Allah semuanya sama asiknya. Sama asiknya, iya. Dari cutting juga, dari seed juga, dari tadi yang katanya daun. Ternyata daun itu juga ada teorinya sendiri ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita perhatikan dan masing-masing berbeda Hoyanya, berbeda pula perlakuannya. Perlakuan pembiakannya itu yang paling penting. Kemudian media itu yang ada sebagian orang bilang enggak kok ditempelin di pakis aja, enggak. Ternyata Hoya itu butuh media. Kenapa tidak selalu kita melihat ada bunga di hutan walaupun pohon Hoya itu banyak, tapi kita harus tahu dulu bahwa ada Hoya berdaun kecil, ada Hoya berdaun besar, ada Hoya yang memang dia mudah sekali pembuahan. Ini kuncinya. Yang dari seed itu harus Hoya yang banyak serangga, jadi pembuahannya pada waktu berbunga itu yang paling penting. Ada yang bilang, wah nggak pernah ada buahnya memang kayak apa gitu ya. Jadi itu mungkin awal kita harus mengenal lebih awal. Jadi mengenal lebih awal masing-masing karakteristik per jenisnya ya Bun ya. Kemudian untuk dia berbunga itu butuh nutrisi, poinnya ya guys, butuh nutrisi. Oleh karena itu Hoya-Hoya yang dia menempel di hutan seringkali kita lihat tidak berbunga. Artinya untuk dalam fase generatifnya itu butuh nutrisi tambahan. Ini menarik ya, untuk yang lagi tertarik untuk membudidayakan Hoya, ya belajar ya, bisa datang berguru ke Bu Hervi, gitu ya Bunda ya. Betul. Betul. Karena nutrisi yang khas itu memang dari pengalaman ya, semua dari pengalaman. Mungkin ada pendapat yang berbeda, mungkin dikasih ke batang-batang pohon pakis pun dia hidup mungkin ya, tetapi belum tentu berbunga. Betul, belum tentu berbunga. Jadi sinar matahari, air, drainase, porosnya, kemudian saya boleh katakan bahwa media memang ada belajar sendiri. Jadi dari pengalaman memang daun bambu yang kering itu sangat bagus untuk merangsang dia berbunga. Iya,
Guys, daun bambu yang kering adalah salah satu media yang sangat baik untuk merangsang pembentukan fase generatifnya. Catat ya. Bunda, terima kasih. Luar biasa ya. Ini rahasia nih, Bunda. rahasia nih. Bunda cerita sedikit yang ada di depan kita nih, ada ini Hoya Australia Banda. Australia kok Banda ya? Ya, ceritanya sebenarnya kalau kita lihat jumlahnya macam-macamnya itu memang hoya-hoya ini banyak sekali di Indonesia ya. Tapi karena suatu ketika hoya jenis yang sekarang ada di depan, hoya Australia Bandanese ini, dia ini yang mendaftarkan adalah Australia. Padahal dari Jadi Banda. ini tugasnya yang muda-muda belajar dan berpikir untuk lebih banyak kita harus mendaftarkan plasma nutfah kita supaya nggak usah berlomba siapa penemu anu dan sebagainya, ahlinya kayak apa, tetapi pengetahuan dan urutan yang mungkin bisa nanti belajar dari sana bisa ini. Jadi ini karena Australia yang mendaftarkan ke Royal Botanical Garden, lalu dia akan dia bernama Australia, tapi aslinya dari Banda. Yang ini ada dari Mamuju, dari Sulawesi, ya, Palilimba. Daunnya kecil, nanti bunganya cantik sekali. Ini semuanya kenapa saya pelihara di pot terakota, kita berpikir untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi pot-pot plastik itu di luar sangat berat ya, sehingga nanti kalau kita akan berjualan di luar dan sebagainya, upayakan, atau juga di Indonesia, upayakan kita di Kasongan sangat banyak ya. Ini glabra, jangan pikir ini daun yang tidak subur ya, tetapi ini sinar matahari, nutrisi cukup dan lain sebagainya, dia akan seperti ini ya. Memang daun-daun hoya tidak mulus semuanya, ada berbulu, ada bercak-bercak, ada splas, ada anus, dan ini pengetahuan yang sangat berharga untuk orang Indonesia. Misalnya satu seri yang ada di Gunung Kidul verticillata semua, belum tentu ada daun yang ada splasnya. Itu tentunya sinar matahari, air. Ya, semakin dia kena sinar semakin gelap ya warnanya ya. Bisa juga begitu, bisa juga nutrisi yang mempengaruhi dia ya. Saya kira kok mungkin nanti detailnya kita harus kembali belajar dan mendengar apa-apa yang dikatakan oleh para ahli. Baik Bunda, terima kasih sekali ya perbincangan kita di kaki Gunung Merapi kali ini guys. Banyak ilmu kan yang telah kita dapatkan, yang tertarik untuk budidaya hoya. Udah tadi ada beberapa tips ya bagaimana untuk mendapatkan bunga, media apa yang digunakan, strategi untuk daunnya, mau dia berwarna atau tidak, intensitas sinar matahari untuk varietas tertentu itu berpengaruh. Iya Bunda, terima kasih banyak. Kita cukupkan dulu ya perbincangan ini. Tidak cukup ini bicara hoya hanya satu kali pertemuan. Lah lain kali kita bahas lain-lain lagi ya Bunda. Ini mungkin cuma 5% ya ilmunya hoya, tapi praktek dan mengenal lebih jauh itu perlu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Bunda. Demikian ya kita cukupkan perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Selamat siang, assalamualaikum, sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat belajar.